92,4 FM Radioku Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Al-Bahjah TV dan sahabat radioku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada semua pemirsa dan sahabat yang sudah bergabung juga di YouTube Buya Yahya Official dan Al-Bahjah TV, dan juga TikTok Buya Yahya Official dan juga Instagram Buya Yahya Al-Bahjah. Kami menyapa Anda di pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya, dan semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap urusan kita, dan semoga Allah selalu membimbing kita untuk selalu berada di jalan yang Allah ridai, dan semoga kita awali pagi ini dengan satu hal yang baik. Semoga menjadi sebab Allah terus membukakan pintu-pintu kebaikan untuk kita di seterusnya ya. Dan alhamdulillah di Senin 24 Syawal 1444 Hijriah ini atau bertepatan dengan tanggal 15 Mei 2023 Masehi, kami kembali dapat menemani Anda dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan semoga para pemirsa, sahabat semuanya ya, terus semangat dalam mengikuti kajian-kajian yang disiarkan oleh Al-Bahjah TV dan juga sosial media Buya Yahya yang lainnya ya, dengan tujuan semoga dengan apa yang ilmu yang akan kita pelajari ini menjadi pencerahan dan menjadi solusi untuk semua permasalahan kita, dan juga menjadi sebab kita bisa semakin lebih memahami syariat dari kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pemirsa dan juga sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan agak sedikit berbeda ya. Biasanya di acara belajar bareng bersama Buya dan Umi, kami akan langsung memberikan kesempatan kepada para pemirsa dan juga sahabat untuk bisa bertanya langsung kepada Buya, dan dengan pertanyaan yang macam-macam ya. Tapi untuk kali ini kita akan membatasi, dan kita akan sedikit nanti Buya akan memberikan muqaddimah ya, yang diambil dari sekelumit dari apa yang Buya tulis ya dalam buku Buya Cerdas dalam Memahami Darah Wanita. Di sini nanti Buya akan memberikan muqaddimah sedikit, lalu nanti kami akan memberikan kesempatan kepada para pemirsa dan juga sahabat yang ingin bertanya kepada Buya berkaitan dengan masalah darah haid ya. Baik, dan ini bukan hanya sekedar khusus untuk wanita, bagi para suami mungkin yang punya istri yang punya masalah dalam masalah ini pun boleh bertanya kepada Buya. Baik, karena masalah darah haid ya, artinya masalah darah yang keluar pada wanita ini nggak bisa juga dianggap sepele, karena ini berkaitan dengan masalah sah tidaknya kita dalam beribadah. Sehingga di sini nanti akan memberikan, Buya akan berikan kepada kita ilmu pemahaman yang akan menjadikan kita bisa semakin lebih mengerti, dan nanti akan semakin memudahkan kita di dalam beribadah, khususnya bagi para wanita. Baik, pemirsa Al-Bahjah TV dan juga sahabat radioku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai acara ini, Umi akan menyapa Buya yang sudah hadir bersama Umi di studio. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Buya, sehat? Alhamdulillah sehat, berkat doa semuanya. Semoga Allah menjaga kita semuanya, amin, memudahkan dalam segala urusan. Amin, amin, amin. Amin. Baik Buya, tadi seperti yang sudah Umi sampaikan, artinya silahkan Buya untuk memberikan muqaddimah dari buku yang Cerdas Memahami Darah Wanita ini Buya. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar, para perindu ridha Allah dimanapun Anda berada, Masya Allah, alhamdulillah kita bisa bergabung kembali bersama-sama belajar, berbekal ilmu untuk beramal. Ilmu, amal tanpa ilmu tidak akan dianggap sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus membekali diri kita dengan ilmu agar kita bisa benar di dalam menjalankan ibadah atau amal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ada satu pembahasan yang sangat penting bagi wanita, yaitu pembahasan haid, dan dalam hal ini sudah kami hadirkan dalam catatan. Ada bukunya ini, ada buku Cerdas Memahami Darah Haid. Ini buku besarnya, dan ada buku kecilnya. Ini ada rumus-rumus yang bisa dihafal. Artinya untuk sementara bisa saja belajar dengan satu rumus buku kecil ini. Akan tetapi
untuk sempurnanya tentunya harus belajar dengan kitab yang lebih besar ini. Nah, ini dalam buku ini kami memulai dengan pembahasan tentang hukum pelajari haid bagi wanita atau bagi siapa saja, bukan wanita saja, bagi siapapun dari kita yang wanita atau yang punya urusan dengan wanita. Kalau Anda sudah tidak punya urusan dengan wanita, baru Anda tidak perlu membahas masalah ini. Wanita atau orang yang berurusan dengan wanita, siapa ini? Seorang bapak yang punya anak perempuan, seorang suami yang punya istri. Mempelajari hukum haid ini wajib bagi wanita khususnya. Karena apa? Kami sebutkan di sini sebab banyak ibadah-ibadah yang keabsahannya sangat erat hubungannya atau ada hubungannya dengan pembahasan masalah haid ini, puasa dan sholat serta tawaf seperti itu. Yang tidak tahu kalau itu haid, bisa saja dia sholat di waktu haid, artinya sholat di waktu yang dia tidak boleh sholat. Maka hukumnya wajib bagi wanita, wajib bagi wanita. Bagi suami pun wajib untuk mengajari istrinya, kecuali istrinya sudah mengerti. Atau seorang bapak yang punya anak perempuan, dia wajib melajarinya, kemudian untuk mengajari kepada anak istrinya. Nah, wajib, intinya harus tahu. Ibaratnya begini, suami seorang laki-laki jangan menikah kecuali Anda mengerti ilmu haid. Kalau terpaksa harus menikah, maka Anda harus belajar, ulakan, ngambil ilmu, diajar pada istri. Kalau Anda pun tidak mampu, undang orang untuk mengajari istri Anda. Kalau tidak, istri Anda suruh mondok, ibaratnya suruh belajar di mana saja. Ya, termasuk saat ini kita belajar ilmu haid. Ilmu haid sebenarnya sangat mudah, dan kami pengalaman mengajar lama, sehingga dari liku-likunya itu akan kita ambil jalan pintasnya. Makanya dengan buku tebal ini namanya liku-likunya, buku setebal ini. Jadi buku haid bagaimana membahas urusan darah saya sampai berapa halaman, hampir 200 halaman. Ini kan, ini adalah bahasan haid, seluk beluknya haid, nifas dan seterusnya. Itu liku-likunya kita buatkan jalan pintas. Biasanya kami ajarkan ini saja, ini saja, sudah punya rumus. Baru nanti setelah paham yang buku kecil ini, maka nanti akan baca sendiri buku yang besar ini. Baik, yang jelas belajar ilmu haid adalah wajib bagi siapapun. Kemudian juga kita harus tahu apa itu haid. Darah haid itu apa sih? Darah haid adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita dalam keadaan sehat dan tidak didahului oleh kelahiran. Sehat dan tidak didahului oleh kelahiran. Sebab kalau tidak sehat namanya istihadah, kalau didahului kelahiran namanya nifas. Nah, ini adalah haid, darah, dan itu sudah menjadi fitrah wanita, keluar darah haid. Kemudian juga yang harus kita pahami, ada wawasan di seputar haid dulu sebelum kita membahas tentang rumus haid. Wawasan seputar haid dalam madhab kita Imam Syafi'i, paling sedikitnya haid itu adalah 24 jam. Makna 24 jam itu adalah terbentang dalam 15 hari. Jadi kalau keluar darah di hari pertama, mungkin rumusnya begini dulu. Tanggal seorang wanita keluar haid harus kita jadikan tanggal 1. Jadi perempuan itu kalau haid punya penanggalan sendiri, jangan ikut tanggalan itu. Cara menghitung ya maksudnya. Kalau tanggalan tetap saja. Jadi kapan seorang wanita mengeluarkan darah, hendaknya dijadikan tanggal 1 bagi kehidupannya dia, supaya nanti dihitung ke belakang sampai berapa, 15 hari dan seterusnya sebagai hitungannya. Biarpun nanti tanggal 1-nya perempuan ini sesuai dengan tanggal 5 Safar, itu lain cerita. Jadi kapan dia keluar darah baru di tanggal 1. Kenapa? Ini untuk cara menghitung 24 jam itu. Jadi 24 jam itu maksudnya adalah darah mulai dari awal keluar hingga, nah ini kita beri wawasan nanti, hingga paling banyaknya haid 15 hari, itu tidak boleh kurang dari 24 jam. Nah, jadi pertama yang harus kita pahami, darah tidak boleh kurang dari 24 jam. Paling sedikitnya darah 24 jam. Kemudian umumnya darah adalah 6 atau 7 hari. Kemudian paling banyaknya darah adalah 15 hari. 3 ini bukan rumus tapi wawasan. Jadi gini, jika seorang perempuan keluar darah hari pertama nggak sampai 24 jam, ditunggu hari kedua, digabungin, jadi kita keempat sampai hari ke-15. Nah, setelah hari ke-15 ini dihitung. Kalau sampai 24 jam berarti dianggap darah haid. Kalau ternyata wanita tersebut tidak sampai 24 jam, maka tidak dianggap sebagai darah haid, maka dia tidak wajib mandi. Contoh, seorang wanita keluar darah hari ini, memang harinya waktu keluar haid, hari ini keluar sampai jam 12 siang, berapa? 6 jam. Dari jam 6 sampai jam 6.
Setelah itu ditunggu nggak keluar darah lagi sampai keluar 15 hari. Maka darah yang keluar saat ini bukan dianggap sebagai darah haid. Karena bukan darah haid. Karena apa? Tidak memenuhi syarat. Tidak sampai 24 jam. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana? Dia langsung sholat aja, nggak usah mandi. Jadi kapan tidak terbukti dia haid, maka dia tidak haid. Setelah dia tidak haid, maka dia wajib mandi. Untuk langsung sholatnya itu setelah 15 hari atau itu masalah rumusnya nanti caranya. Caranya bagaimana jika ada seorang darah berhenti, nanti akan ada bahasan. Jadi jika seseorang menemukan dirinya telah berhenti darahnya, boleh apakah dia harus sholat atau tidak, ini kan dilihat. Jika memang itu kebiasaannya berhenti, maka wajib mandi dan sholat. Jika memang itu adalah wajib sholat, maksudnya kalau dia adalah belum punya kebiasaan, maka dia sholat bisa sah. Jadi boleh milih selagi masih mungkin. Cuman permasalahannya jika dia milih tidak sholat, ternyata terbukti tidak haid, dia harus mengqadha nanti. Seperti itu. Jangan dibahas itu dulu supaya gamblang, itu nanti pada akhirnya. Jadi ini rambu-rambu bukan rumus. Wawasan tentang darah haid itu adalah dibincangkan para ulama. Paling banyaknya haid 15 hari, paling sedikit 24 jam, umumnya 6 hari atau 7 hari. Nah, ini jangan sampai dipahami salah bahwa jika ada orang keluar darah sampai lebih dari 15 hari lalu dikatakan 15 harinya haid, selebihnya adalah istihadah. Enggak begitu. Ada rumusnya sendiri. Baik. Atau ada juga kadang yang sering salah paham, dianggap haid itu hanya 7 hari, Bu ya. Sehingga kadang lebih daripada itu juga disebut bukan haid. Iya, ya. Kesalahpahaman menganggap 7 hari padahal masih keluar darah dan seterusnya. Sebetulnya kalau kita rumus itu mudah sekali. Iya, gampang sekali. Jadi kadang banyak kesalahpahaman tuh berkaitan masalah memahami 24 jam. Jadi kadang banyak yang menganggap paling sedikit tidak kurang dari 24 jam ini harus berkumpul dalam sehari semalam itu, Bu ya. Ngerebes sekuncur sehari, enggak begitu. Iya, jadi tidak, jadi terbentang selama 15 hari. Dan dikira-kira semuanya, tidak harus Anda pakai alat pengukur gula darah dan sebagainya, enggak dikira-kira. Di waktu-waktu sholat. Misalnya menjelang waktu sholat kalau masih ngerembes, berarti kan berarti darah gitu. Jadi misalnya pagi keluar darah jam, keluar darah, ya Allah, jam 6 keluar darah. Nah, kemudian waktu mau menjelang duha dilihat lagi, masih keluar. Duhur keluar, berarti 6 jam ini keluar. Karena apa? Antara waktu kita lihat dengan awal keluar darah belum terlalu jauh, berarti masih dianggap keluar. Ya, diulang bahwasanya misal Anda keluar darah jam 6 pagi, pasti keluar. Kemudian Anda pakai pembalut, ya kan? Karena pembalut Anda tidak tahu kan, tapi kan sebenarnya kerasa perempuan itu kan, itu ada ngerembes gitu kan seperti. Kemudian setelah Anda mau sholat duhur, Anda lihat kok ada, berarti antara ada dengan ada ini adalah juga ada darah begitu. Baik, dan juga termasuk kemudian setelah itu asar, kok nggak ada, ya. Berarti dianggap berhenti. Baru nanti sampai isya, ada lagi, berarti antara asar sama isya tidak ada. Jadi dikira-kira semuanya. Baik, Bu ya. Dan juga kadang ada lagi kesalahpahaman yang sering terjadi nih, Bu ya, di kalangan para wanita. Kadang mohon maaf melihat ada tidaknya darah itu mohon maaf, Bu ya, hanya melihat dari apakah ada darah di celana yang dipakai gitu tuh, Bu ya. Jadi tidak sampai memeriksa dengan kapas gitu, Bu ya. Karena kadang kan nggak semua keluar. Sehingga kadang mereka menganggap sudah nggak ada nih, celana dianggap nggak ada. Nah, ini Bu ya, ini juga sering banget menjadi. Ya, cukup tentunya tidak boleh diseksa dengan mengontrol tempat tersebut. Hanya di saat-saat dibutuhkan saja dilihat. Untuk dilihat, Bu ya. Misalnya menjelang waktu sholat dicek dengan kapas begitu. Dengan kapas. Kalau ternyata masih ada warna darah, ya tidak harus hitam pekat, warna darah, maka dianggap masih ada darah haid. Dan warna darah ada yang hitam pekat, ada merah kehitam-hitaman, ada merah, ya kan? Ingat, ada merah keruh, kemudian ada namanya kuning, ada namanya keruh. Seperti itu. Baik, Bu ya. Baik, Bu ya. Jadi ada lagi mau kemudian di situ ada, insya Allah kita hadirkan pada pertemuan yang akan datang, rumus memahami haid beda dengan wawasan tadi. Jadi cukup Anda pegangi rumus, maka Anda tahu itu adalah haid atau bukan darah haid. Ya, jadi ada 5 hal, insya Allah kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Kemudian secara detail kami himbau ada buku ini. Sambil kita baca buku ini. Dan nanti kami hadirkan dalam buku ini adalah cara memahami haid dengan 2 cara. Cara rumit dan cara gampang. Ya, cara rumit dan cara gampang. Kenapa begitu? Karena cara rumit itu yang biasa diajarkan di pesantren-pesantren sampai hari ini, cara rumit. Cara mudah itu tidak pernah diajarkan, makanya perlu kita bedakan.
Jadi ini cara mudah, singkat, dan tidak akan bertentangan dengan madhab kita, khususnya madhab Syafi'i. Hanya paling kita ambilkan dari pendapat kedua dari madhab Syafi'i seperti itu, sehingga kami simpulkan menjadi rumusan yang gampang di dalam memahami haid seperti itu. Baik Bu ya. Insya Allah. Masya Allah. Baik Bu ya, terima kasih Bu atas penjelasannya, dan tadi kepada pemirsa Baja TV dan juga sahabat radioku dan juga sahabat yang bergabung di sosial media Bu ya, baik ya di YouTube, di TikTok dan juga di Instagram ya.